ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic-basic Cisco. Nah, jadi materi pertama yang akan saya bawakan adalah caranya meremote dengan real device. Nah, caranya meremote dengan real device itu kita punya kabel, kita ada laptop, bisa juga menggunakan PC, kita juga bisa menggunakan ini switch atau apapun itu. Nah, jadi bentar kita pilih dulu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada port atau interface. Nah, termasuk ini ya. Nah, jadi interface ini akan dimasukkan bisa ke access point, bisa ke router, dan device lainnya. Nah, pada materi sekarang kita tuh kan akan membahas mengenai mengenal remote dengan real device. Nah, nanti di sini ada Nah, sekarang tuh di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini digunakan adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini nih. Kabel ini tuh namanya kabel konsol ya teman-teman. Nah, nanti kabel konsol ini akan tersambung pada konsol. Nah, yang ini masuk ke sini teman-teman. Nah, untuk kabel yang ini akan masuk Nah, kabel yang ini kita bisa masuk ke sini. Bisa juga kita menggunakan PC. Jadi bisa laptop, bisa PC ya teman-teman. Nah, jadi begitu untuk meremote real device ya. Oke teman-teman, mengerti? Nah guys, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Kita masuk ke materi membahas tentang meremote Cisco pada paket tracer. Pertama-tama kita masuk ke Cisco-nya dulu ya teman-teman. Kita pilih perangkat switch. Di sini kita zoom biar besar. Kita pilih perangkat PC. Kita pilih PC. Nah, seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kita tidak pakai kabel auto lagi, tapi kita karena kita mau remote, jadi kita pakai kabel konsol. Dari switch kita masukkan ke port konsol ini yang paling atas. Kita hubungkan ke RS232. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita bisa dari switchnya langsung. Untuk disimulasi ya teman-teman, kita bisa basis CLI, kita enter aja. Nah, ini udah langsung bisa kita konfigurasi ya teman-teman. Tapi untuk real device-nya itu biasanya kita tidak langsung dari switch ya teman-teman, tapi kita lewat PC. Nah, bagaimana cara kalau di sini kita nyeting lewat PC? Kita pilih desktop, kita ambil terminal, dan ini kita okein aja ya. Nah, ini kita kan udah nyambung ke switch, jadi langsung ada di sini perangkatnya switch. Jadi, ya teman-teman. Jadi untuk simulasi kita bisa menggunakan pilih salah satu ya teman-teman. Kita bisa menggunakan switchnya langsung atau kita mulai dari PC. Nah, untuk real device kita biasanya menggunakan PC ya teman-teman, menggunakan ini. Nah, udah kan? Gimana, udah ngerti? Harus paham ya teman-teman. Jadi kita next ke materi berikutnya. Di materi berikutnya kita akan membahas tentang perintah dasar. Jadi kita bakalan membahas tentang belajar perintah dasar ya teman-teman. Switchnya nggak usah kita hapus, kita masih pakai switch. Nah, kita belajar mengenai perintah dasar dalam Cisco. Yang pertama, di sini ada tanda lebih besar ya teman-teman. Tanda lebih besar ini artinya itu kita ada di mode user. Nah, untuk kita bisa lihat di mode user biasanya kita bisa konfigurasi apa aja. Kita langsung aja switch tanda tanya. Nah, di sini udah ada tulisan ya, ada connect, ada disable, ada disconnect, ada banyak ya teman-teman, lumayan. Nah, tapi di sini juga kita bisa menuju ke mode privilege. Mode privilege ini bisa lebih banyak mengkonfigurasinya ya teman-teman. Untuk masuk ke mode privilege, kita tinggal enable. Kita singkat aja jadi EN teman-teman. Lalu kita enter. Nah,
sekarang tandanya udah berubah ya teman-teman, udah jadi tanda pagar. Langsung aja kita, tuh ada banyak ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah sekarang kita itu ada di mode privilege. Di sini kita bisa enter. Ketika kita enter, dia akan muncul satu-satu teman-teman. Tapi untuk kita munculin semuanya, langsung aja kita klik spasi ya, tuh langsung semua keluar. Nah selain mode privilege, kita juga ada namanya mode global. Untuk masuk ke mode global, kita hanya tinggal klik konfigurasi terminal. Jadi kita singkat jadi conft aja ya teman-teman, lalu kita enter. Nah di mode global ini kita bisa mengkonfigurasi lebih banyak lagi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ada banyak. Jadi bisa lebih luas ya teman-teman dalam mengkonfigurasinya. Nah di sini juga kita ada perintah terakhir ya teman-teman. Perintah terakhir itu untuk mengeluarkan kita dari mode sebelumnya. Contoh, kita sekarang ada di mode global. Nah di mode global ini kita ingin keluar menjadi mode privilege. Kita tinggal exit aja, lalu kita enter. Nah kita sudah masuk ke mode privilege teman-teman. Ini kita sudah masuk ke mode privilege ya. Nah untuk kita keluar lagi dari mode privilege menuju mode user, kita tinggal X lagi teman-teman. Nah maka kita sudah ada di mode user. Di sini juga coba ya, enable. Nah di sini selain exit juga kita bisa menggunakan perintah N. Nah gini ya teman-teman, kita bisa N dan exit. Kita N lagi. Kalau N itu kita bisa menggunakannya sampai sini ya teman-teman. Nah jadi gitu aja materi dari perintah dasar di Cisco ya teman-teman. Udah ngerti kan? Ngerti dong. Kita close. Kita ganti perangkat teman-teman. Yes. Nah untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi IP pada router Cisco. Jadi buat yang udah nonton video aku sebelumnya, pasti kita tahu yang satu ini ya teman-teman. Pertama kita butuh yang namanya router. Kita ambil switch. Kemudian kita ambil 3 buah PC. Nah di sini karena kita tidak untuk remote ya teman-teman, tidak seperti yang tadi, jadi kita tidak menggunakan kabel konsol, tapi langsung aja kita pakai auto connect. Kita masuk. Nah begini ya teman-teman, kita bisa melihat di sini ada interface-nya ya. Nah untuk mengkonfigurasinya itu kita bisa langsung masuk aja ke router. Nah untuk di video sebelumnya itu kita belajarnya itu menggunakan ini ya teman-teman, config-nya tuh langsung dari flash Ethernet-nya. Kita langsung checklist, kita isi IP dan kita isi subnet mask-nya. Tapi kita itu akan belajar tentang GUI ya teman-teman. Kita tidak akan menggunakan langsung ketik. Kita tidak menggunakan GUI, tapi kita menggunakan berbasis CLI teman-teman. Karena tadi saya lupa, harus kita persiapkan dulu IP-nya ya teman-teman. 10.10 1 prefix 24. Sini 20.20.20.1 prefixnya 24. Ini kita ini kita benerin ya teman-teman. Jadi 10.10.10.3 untuk yang PC 1. Untuk yang PC 1 jadi 2. Nah jadi kita udah persiapkan IP-nya ya teman-teman. Terakhir di sini 24.
bisa dilihat ya teman-teman, ini IP-nya berbeda, yang ini dengan yang bagian sini. Kenapa berbeda? Karena sudah beda blok subnet ya teman-teman. Masih ingat kan materi blok subnet dari video sebelumnya? Nah, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya. Konfigurasinya itu pertama kita masuk dulu ke routernya. Ini tampilan awalnya ya teman-teman. Kita masuk dari mode awal, yaitu mode user teman-teman. Kita klik enable config. Nah, di sini langsung aja kita aktifkan ya teman-teman. Kita aktifkan perangkatnya, interface f0/0 salah fk0/0. Nah, langsung kita hubungin, kita klik no shutdown. Ada benar. Nah, kalau di sini kita tinggal memasukkan IP addressnya. IP address 10. Prefixnya jangan lupa. Nah, kalau ada gini kita bisa langsung keluar ya teman-teman. Exit. Kita mulai setting lagi. Interface FA 0/1 no shutdown. IP address 20 20 21 255 255 0. Exit. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat. Nah, ini udah mulai hijau ya. Ini udah mulai hijau ya guys. Berarti kabelnya sudah aktif. Oke. Nah, sekarang kita masukin IP di PC. Ini IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini default gateway-nya kita masukkan yang ini ya teman-teman. Ini default gateway-nya 10.10.10.1. Titik 1. Kita close. Untuk PC 3 20 titik 1. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Kita tinggal tes ping. Kita masuk ke command prompt, ping 10.10.10. Kita coba ping PC 2 dulu ya. TTL teman-teman. Kalau TTL berarti berhasil. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Ini udah beda blok subnet ya teman-teman, tapi sudah dihubungkan menggunakan router dan switch. 20.2. Nah, di sini pertama-tama emang RTO dulu ya teman-teman. Kalau kita coba lagi, coba ulang ping lagi. Nah, hasilnya TTL berarti berhasil. Kita bisa terhubung ya teman-teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 1. Wait. 10. Nah, sama ya teman-teman. Di sini juga TTL. Nah,
sekarang kita coba mengirim pesan. Kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Ini di bawah sini sukses. Kita coba dari PC2 ke PC3. Sukses juga ya teman-teman. Kita coba aja. Sukses. Terakhir. Salah teman-teman. Ini sini. Sukses ya teman-teman dari PC1 ke PC3. Nah, simple kan? Nah, itu adalah materi keempat kita. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar memahami enkripsi kata sandi layanan. Oke, lanjut aja ya, langsung ke sandi. Pertama kita delete dulu. Kita hanya menggunakan switch ya teman-teman, sebagai contoh. Kita enter aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung enable. Kita tuliskan enable password, lalu kita masukkan passwordnya ya, contoh aku 222, enter. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal exit aja. Kita exit lagi. Nah, kita udah ada di mode user lagi ya teman-teman. Jadi gunanya enable password itu untuk menjadikan password. Kita tulis dulu enable. Nah, di sini diminta password ya teman-teman. Tadi password kita itu 222. Kita masukkan 222. Nah, meskipun kita sudah mengetiknya ya teman-teman passwordnya, tapi di sini tidak muncul. Itu biar secure ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi bareng sama temen atau sama siapa lah, jadi nggak bisa kelihatan ya passwordnya teman-teman. Nah, ini kalau kita udah masukin passwordnya nggak apa-apa teman-teman. Emang kayak gini, kita langsung aja enter. Nah, ini kita berarti udah bisa ya teman-teman. Passwordnya berarti berhasil. Nah, gimana kalau misalnya kita lupa password? Kita bisa sorry enter. Nah, gimana kalau misalnya kita lupa passwordnya? Kita bisa show run. Nah, gunanya show run ini tuh untuk menampilkan konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Karena di switch yang ini kan kita baru mengkonfigurasi ini enable password. Jadi di sini kelihatan password kita. Nah, di sini enable password itu kurang aman ya teman-teman. Soalnya bisa gampang dihack. Saran saya, kita bisa ke spammer. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya enable secret. Enable secret itu bisa lebih aman ya teman-teman. Kita masuk lagi konfigurasi terminal. Kita masukkan perintah enable secret. Nah, kita langsung tulis aja passwordnya apa. Kita coba satunya 3 kali, 1, 2, 3. Kita enter. Kita exit lagi, exit. Nah, di sini kita udah mode user lagi ya teman-teman. Langsung aja kita enable. Nah, di sini minta password. Kita bisa mengisikan password yang sebelumnya ya, yang enable password. Nah, jadi di sini kita coba masukin enable password yang sebelumnya tadi. 2-nya itu 3 kali. 1, 2, 3. Bentar, teman-teman. Nah, tadi salah ketik, itu 3 bukan 2. Nah, ini kalau misalnya udah masuk, kita bisa masuk ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, show run lagi untuk melihat konfigurasinya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk enable secret ini dia itu kayak di blok gitu ya teman-teman, nggak kelihatan, jadi nggak kebaca. Nah, untuk enable password dia kelihatan gitu sama passwordnya. Sebenarnya di enable password ini juga bisa biar tampilan di show run-nya itu juga kayak gini teman-teman, kayak ke blok. Kita
kita mulai ya. Nah, langsung aja kontak. Nah, kalau udah gini kita langsung masuk ke service, masukin perintah service service pasif password. Nah, service password encryption, kita bisa enter, kita keluar lagi. Nah, kita udah masuk ke mode yang tadi ya teman-teman, mode user lagi. Kita masuk enable, diminta password. Nah, setelah udah masukin password, kita masuk ke privilege, kita langsung show run. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini tuh udah keblok, tapi tetap aja ini tidak aman teman-teman, tidak aman karena ini masih tetap bisa dibaca. Kita salin ya teman-teman, ini passwordnya kita copy, lalu kita ke Chrome, kita bisa mengetikkan Cisco password di crack. Nah, ini kita pilih yang kedua, Cisco password cracker. Nah, di sini kita masukin aja kata sandinya ya yang tadi. Nah, di sini tuh nggak secure ya teman-teman. Di sini tuh nggak aman untuk enable password, karena menggunakan web ini kita bisa mengetahui password kita. Ini ada 222. Coba kalau yang ini, yang secret, enable secret, kita coba ya untuk copy. Nah, dia nggak mau ya teman-teman kalau kita masukin blokan dari kata sandinya ya teman-teman. Nah, jadi untuk materi yang terakhir ini dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau kita mau pasang password itu lebih aman kalau kita pakai enable secret, bukan enable password, karena enable password itu kurang aman ya teman-teman. Yap. Jadi cukup sekian saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian mengerti ya. Bye bye.